lagi bersama dengan Jepara, Jofon, Aileen di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Oke, nah adik-adik semua yang di rumah sudah siap ibadah belum? Sudah dong. Sudah dong. Aileen sudah siap belum, Aileen? Oke, good job. Oke, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini sehingga kami bisa beribadah online bersama. Tuhan Yesus, tolong bantu kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan supaya kami bisa semangat waktu memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu pelit. Enggak, Tuhan itu baik. Tuhan itu pelit banget. Enggak. Kenapa ini Jofan dan Aileen kok bertengkar? Ini loh, Aileen bilang Tuhan itu, Yesus itu pelit. Padahal Tuhan itu kan baik sekali kan, habis itu murah hati. Habis Aileen minta unicorn kan gak dikasih. Gitu. Berarti mungkin Aileen masih belum butuh unicorn. Tuhan itu sayang sama kita. Tiap hari Tuhan kasih banyak berkat-berkat sama kita. Masa sih? Iya dong. Aileen bisa nafas. Coba Aileen nafas. Bisa nggak? Bisa kan? Oke. Bisa tidur nyenyak. Ya. Masih punya papa mama. Ya. Semuanya berkat dari Tuhan. Setuju, bisa sekolah dan ibadah online juga. Masih sehat semua karena berkat Tuhan loh. Berarti? Oh gitu ya. Berikut itu Tuhan itu baik. Betul. Tuhan itu baik. Nah, ayo. Jepara mau ajak Jofan dan Aileen sama adik-adik yang di rumah semuanya untuk menyanyikan satu lagu ini. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima. Wah asik. Aku mau rajin ibadah dan berdoa sama Tuhan. Bagus, tapi kenapa kok Aileen mau rajin beribadah dan berdoa? Supaya dapat banyak unicorn. Gitu. Wah, kalau gitu aku juga mau minta Robux. Pasti Tuhan kasih dong. Kan sama ini kan kok Johan rajin. Habis itu berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Loh, bukan gitu Aileen dan Jofan. Tuhan itu sayang sama kita semua. Maka dari itu kita terima berkat dari
dari Tuhan, bukan kita harus berbuat baik dulu. Kalau misalnya kita nakal, juga Tuhan tetap kasih berkat kok. Ayo coba, pernah nggak kita lupa berdoa sama Tuhan, terus tiba-tiba kita nggak bisa bernafas? Pernah nggak? Pernah nggak? Ayo. Tidak Lah. Nggak pernah kan? Coba, kalau misalnya kita tiba-tiba males, nggak mau bolos ibadah online, terus kita kelaparan nggak bisa makan. Oh, Pernah tidak. nggak? Pernah nggak Aileen? Tidak pernah kan? Oke, nah memang Tuhan itu sayang sama kita. Baik, kita selalu dapat berkat dari Tuhan. Nah, coba ya kita nyanyikan lagu ini supaya ingat kalau Tuhan itu mengasihi kita. Bibit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan melihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Bibit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan melihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan melihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Wah, Jovan seneng deh punya Tuhan yang baik, tidak pelit. Kalau mau kasih berkat, soalnya Jovan sering nakal. Lalu gitu males-malesan aja ya, C. Kan Tuhan tak tetap kasih berkat. Loh, Tuhan pasti sedih kalau mendengar perkataannya Aileen sama Jovan. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, harusnya kita nggak enak-enak aja, tapi mengucap syukur, membalas kebaikan Tuhan dengan rajin beribadah, hidup yang buat Tuhan senang, selalu berdoa. Setuju nggak? Ayo, setuju. Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu ini supaya kita terus bersyukur sama Tuhan. God love me, He will do anything. If I run over here, if I run over here, everywhere.
Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Lause Fitri dan mana nih Charlie? Charlie? Iya Lause. Oh, kamu ini ngumpet di bawah meja ngapain kamu? Iya, ngumpet aku tadi. Sedang main peta umpet dah? Enggak sih, iseng aja pengen ngumpet bawah meja. Ada-ada aja kamu nih Charlie. Ya udah, sekarang siap-siap belajar kebenaran firman Tuhan, oke? Oke, nah teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa sama-sama ya. Ikuti Charlie, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa konsentrasi, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pinter ya Charlie, kamu bisa mimin teman-teman untuk berdoa. Nah Charlie, sekarang ambil Alkitab nih ya. Lause pinjemin Alkitab. Lause mau ajak kita buka Alkitab. Wah, siap Lause. Nah, sekarang Lause ajak kita buka dari kitab Bilangan. Hah? Bilangan? Di mana itu Lause? Charlie enggak tahu Lause. Oke. Bilangan itu ada di Perjanjian Lama. Nah ini sekalian Lause ajari ya Charlie, supaya Charlie ngerti ya, teman-teman di rumah juga ya. Oke. Jadi kita bisa buka Alkitab walaupun mungkin dari Alkitab yang berbentuk buku seperti ini ataupun yang dari HP ya. Jadi tahu gini caranya. Oke. Alkitab itu Charlie dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke ya Lause. Yang bagian depan-depan sampai setengah lebih ini Ya. Perjanjian Lama. Oh ya, yang pertama itu berarti Perjanjian Lama ya Lause ya? Iya betul. Nah biasanya sekatnya ini hitam. Nah sekatnya hitam Oh ya. iya betul warna hitam. Kemudian yang selanjutnya ini sekatnya ini merah nih. Ini Oh adik-adik di iya rumah. merah ya teman-teman ya. Gitu Sekatnya ya Lause. merah. Nah Charlie, Perjanjian Lama sekatnya warna hitam. Sedangkan Perjanjian Baru sekatnya warna merah. Oke Lause, Perjanjian Lama itu warna hitam dan Perjanjian Baru warna merah ya. Betul Charlie. Nah sekarang kita cari bilangan itu di kitab Perjanjian Lama di PL. Jadi sekatnya warna apa ayo? Warna hitam dong Lause. Pinter. Betul sekali adik-adik. Perjanjian Lama sekatnya warna hitam. Coba kita buka. Nah bilangan itu kitab keempat dari Perjanjian Lama. Coba nih ya Charlie ya. Mana, Kita hitung Lause? dari atas. 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Nih ketemu kan? Wah ini sibuk juga ya membuka Alkitab. Sekarang? Coba aku cari bilangan. Aha, ketemu. Yes. Sekarang kita cari pasalnya Charlie, coba lihat sini. Ini kan ada angka hitam nih besar nih ya. Iya betul Lause. Kita hitung pasalnya pasal yang ke-6. Tuh. Oke. Oh. Ya, sebentar. Tunggu Lause, pelan-pelan Oh, Lause. iya, Charlie iya. nggak bisa ikutin kalau cepet gitu Lause. Ya oke. Ini yang angkanya besar Charlie. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, aku dapat. Betul sekali, kamu pinter loh. Nah sekarang kita cari ayatnya Charlie. Kalau ayat itu tuh yang kecil-kecil kayak gini nih loh. Nah. Oh, tulisannya sebentar Lause. Tulisannya kecil-kecil ini. Susah carinya ini aku. Iya memang kecil-kecil. Kalau pakai HP enak sih, misal jadi gedein gitu Iya, ya. ini sebentar ya. Aku cari dulu ya. Ini 2. Oh, ini aku lihat 24. Aku tadi harus cari 22 ya. Mundur sedikit. Ini Lause, ketemu ayat 22. 22 sampai 27 ya. Oke, good. Sekarang Charlie yang baca ya. Ayat bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Siap Lause, aku baca ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya,
beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Wah, Charlie, kamu bacanya lancar ya. Kamu kelas berapa sih, Charlie? Wow, aku kelas 2, Lause. Pantesan sudah kelas 2 ya. Hebat. Lause. Ya. Lause, ini loh tadi yang Charlie baca, maksudnya apa sih, Lause? Charlie nggak ngerti. Oh iya. Lause akan jelaskan ya juga untuk adik-adik di rumah. Ini kan ucapan berkat dari imam untuk umat Israel. Charlie tahu nggak imam itu siapa? Imam itu bukan pemimpin agama ya, Lause ya? Oh iya, betul sekali. Imam itu pemimpin agama. Ha, betul aku. Iya. Pada waktu itu pemimpin agamanya itu adalah Harun dan anak-anaknya yang jadi imam. Oh ya. Harun itu saudaranya Musa. Tahu nggak Musa? Tahu, ingat aku, Lause. Musa itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir loh. Nah, Harun ini, Charlie dan adik-adik di rumah diperintahkan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Jadi ceritanya gini, setelah bangsa Israel membangun kemah suci untuk Tuhan, Tuhan mau memberkati umatnya lewat para imam. Seluruh umat diminta untuk berkumpul di kemah suci itu untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, beribadah seperti kayak sekarang ini ya kita ya, Lause ya. Memuji Tuhan, menyanyi, membaca firman Tuhan, terus memberi persembahan juga ya, Lause. Betul sekali, Charlie. Beribadah seperti kita ini, menyembah Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, Tuhan akan memberkati kita. Nah, yang kita baca tadi adalah isi berkatnya, Charlie. Coba kita lihat satu-satu ya, adik-adik di rumah dan juga Charlie ya. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tahu artinya enggak, Charlie? Tuhan memberkati kita artinya ya Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan, Lause. Oh, pinter jempolan. Contohnya apa sih yang kita perlukan, Charlie? Ayo. Oh, aku tahu, udara untuk bernafas nih. Ada juga ini nih, makanan biar gak lapar. Terus minuman biar gak haus. Dan juga pakaian biar gak kedinginan dan gak malu. Iya, betul-betul. Wah, memang banyak ya, Charlie, yang kita perlukan. Nah, kalau Tuhan memberikan berkatnya, Charlie, maka Dia yang akan menyediakan semua yang kita perlukan. Selain itu dikatakan Tuhan juga akan melindungi kita loh. Iya, Lause, aku perlu dilindungi Tuhan. Gini, kalau pas malam gelap-gelap, aku kadang-kadang takut, Lause. Takut apa, Charlie? Takut hantu, takut ada setan, Lause. Ih, takut. Charlie nggak perlu takut loh. Ingat, Tuhan kan sudah berjanji melindungi kita. Kita ini semua anak-anaknya pasti dilindungi Tuhan. Nah, Tuhan itu jauh lebih hebat daripada hantu-hantu itu atau setan manapun. Mereka semua kalah, Charlie. Jadi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Charlie dan juga pada adik-adik yang di rumah. Nggak perlu takut. Wow, gitu ya, Lause. Jadi Charlie nggak perlu takut lagi ya kalau malam harus bobok sendiri atau kalau mau ke toilet sendiri karena Tuhan menjaga kita ya. Yes, betul. Sekarang berkat yang kedua, Charlie. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wih, wajahnya Tuhan itu beneran bercahaya gitu ya, Lause? Lause rasa sih bisa jadi seperti itu. Ingat nggak cerita waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? Oh ya, Lause, aku ingat.
Setelah turun, mukanya Musa itu kan bercahaya. Wow, betul. Karena apa coba itu? Kan karena kena sinar kemuliaan Tuhan, Charlie dan adik-adik di rumah. Jadi wajah Tuhan pasti jauh lebih bercahaya dari wajahnya Musa kan? Wah, iya juga ya Lause. Iya Charlie. Terus di perjanjian baru tuh ingat nggak? Apa itu Lause? Kisahnya Paulus yang Ya. berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Dia melihat cahaya yang terang sekali, lebih terang dari matahari. Wah, iya Lause. Nah, itu berarti menunjukkan Tuhan itu memang dipenuhi cahaya kemuliaan, Charlie dan adik-adik di rumah. Oh iya bener juga ya Lause. Terus. Kalau Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, nanti wajah kita jadi glowing dong Lause. Ya nggak gitu juga sih, maksudnya tuh gini loh Charlie dan adik-adik yang di rumah ya. Tuhan itu akan memberikan kemuliaannya juga pada kita sebagai anak-anaknya. Kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika dia menyinari kita dengan wajahnya, Tuhan sedang memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Maksudnya memberikan kasih gitu ya Lause? Ya kurang lebih seperti itu. Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Tuhan itu mengawasi kita dengan penuh kasih, kesabaran, kelembutan. Kayak misalnya kayak mama papa itu loh Charlie. Kalau Ya. sedang mengawasi kalian main atau bermain atau belajar, mereka itu melakukannya dengan penuh kasih sayang mengawasinya. Kayak gimana contohnya itu Lause? Contohnya ya, kalau kalian waktu belajar jalan itu ya, belum bisa jalan kan, orang baby lahir belum bisa jalan kan. Iya. Papa mama kalian itu waktu dampingi kalian tuh menjaga, walaupun kalian jalannya sempoyongan itu dijaga, kalau kalian mau jatuh diangkat, jadi siap selalu, diperhatikan, diawasi dengan penuh kesabaran Iya. dan kasih sayang. Betul, aku ingat dulu mereka jagain, aku ditunjukin foto-fotonya Lause, aku dulu belajar jalan, hehehe. Betul. Nah sekarang berkat yang ketiga Charlie. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi gini Charlie, coba ya lihat wajahnya. Iya Lause. Gimana? Kalau Lause menghadapkan mukanya Lause gini, sebentar ke mukanya Charlie, Iya, apa Lause. perasaan Charlie? Kalau Lause menghadapkan mukanya gitu ke Charlie ya, coba. Charlie jadi bingung nih. Charlie salah apa ya kira-kira sampai dilihatin sama Lause? Iya ini cuma peragaan aja Charlie. Nah ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, bukan berarti Tuhan sedang melihat-lihat kita untuk cari kesalahan kita. Bukan. Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada kita karena Tuhan ingin memberikan kita damai sejahtera. Peace. Wow, peace, ketenangan. Wow, jadi kalau wajahnya Tuhan dihadapkan ke kita malah jadi damai ya Lause? Betul. Dan damai yang sejati telah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Loh, kok bisa Lause kok melalui Tuhan Yesus? Jadi gini, manusia itu bisa melihat Allah melalui diri Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada manusia dan memberi damai sejahtera. Gimana caranya Lause? Nah, Tuhan Yesus itu, Charlie, ingat ya, dia menjadi korban pendamaian. Kita semua ini kan berdosa, jadi musuhnya Allah karena dosa kita. Nah, oleh karena itu, karena kita jadi musuhnya Allah, kita sudah berdosa, kita itu pasti dihukum, ada hukuman dosa. Dihukum oleh Allah. Wih, serem ya dihukum Allah ya. Nah, Tuhan Yesus itu mau menggantikan kita semua. Dia menanggung hukuman kita, hukuman Lause, hukuman Charlie, hukuman teman-teman di rumah. Nah, sejak saat itu semua manusia, kita semua diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Wow, thank you banget berarti ya sama Tuhan Yesus ya. Betul sekali Charlie. Nah, ketika berkat itulah ya ketiga itu ya yang selalu diberikan kepada kita semua setiap kali setelah kita beribadah. Coba kita ingat lagi ya Charlie 3 berkat tadi. 3 berkat ya. Sebentar Lause, coba Charlie ingat-ingat dulu ya. Yang pertama itu Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Yes, betul sekali. Terus yang kedua? Yang kedua,
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Sip banget Charlie, masih inget ya. Yang ketiga apa ya? Apa ya Lause? Lah saya kasih clue, itu loh yang menghadapkan wajahnya gini loh tadi. Oh ya, aku ingat sekarang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hebat. Charlie ingat semuanya, adik-adik di rumah juga ya. Itulah arti doa berkat dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang tadi kita baca. Mari kita semua bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan untuk semua umatnya. Untuk Lause, untuk Charlie, untuk teman-teman di rumah ya. Yeay. Yuk kita berdoa bersama ya Charlie. Yuk. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau berjanji pada kami untuk selalu memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan kemuliaan Tuhan, memberikan kami kasih karunia, dan Tuhan juga menghadapkan wajah Tuhan kepada kami untuk memberikan kami damai sejahtera, ketenangan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua. Sungguh kami sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan mencoba menghafalkan satu ayat. Ini akhirnya cukup panjang, tapi tidak apa-apa. Misalnya belum sekali hafal, diulang-ulang supaya tahu aja. Ini berkat yang diberikan kepada kita semua tadi ya. Melalui, Oke Lause. Iya, melalui ibadah yang kita lakukan ya. Coba bersama teman kita Aileen, kita akan bersama-sama adik di rumah juga ngikuti ya. Yuk. Ya, Bilangan 6. Bilangan 6. Charlie ikuti sama-sama Aileen ya. Iya Lause. Sekali lagi, Bilangan 6. Bilangan 6. Ayat 24. Ayat 24. Sampai 26. Sampai 26. Tuhan memberkati engkau memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wah, panjang ya Aileen ya. Tapi enggak apa-apa, kita ulang sekali lagi, oke? Ayo, semangat. Oke Charlie? Oke dong. Iya, sekali lagi ya. Bilangan 6. Ayat 24. Ayat 24. Sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pagi adik-adik semua, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini untuk pembatas buku. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah kertas buffalo berwarna hitam, kertas buffalo berwarna biru, atau mau warna yang lainnya juga boleh, dan kertas HVS, kemudian kertas origami berwarna-warni, lem, pensil, spidol, penggaris, dan juga gunting. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong kertas-kertas origami yang berwarna-warni ini menjadi potongan kecil-kecil seperti ini dengan ukuran 2 cm x 2 cm. Nih, seperti ini.
Kemudian kita akan lem di buffalo berwarna biru. Dilem satu persatu. Seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini, berbentuk salib. Kemudian langkah kedua yang harus kita ambil adalah memotong kertas HVS ini menjadi bagian yang kecil-kecil seperti ini dengan ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm. Kemudian kita tempelkan di atasnya yang kertas origami yang tadi berwarna-warni. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita pakai spidol, kita akan tulis di sini huruf pertama yang di atas sendiri itu G, jadi gap. Yang tengah-tengah dikasih nanti pakai spidol warna merah atau merah muda, kita kasih gambar hati-hatian. Yang ini Mi. Yang tengah kita gambar hati. Yang pinggir sini kita juga gambar hati. Oke, setelah sudah ditulisi semua seperti ini, kita akan garisi dulu, kita akan kasih batas dulu, kira-kira aja, pokoknya ada batasnya dikit. Nah, ini sudah digarisi, tinggal digunting. Nah, setelah dipotong seperti ini, kita sisakan yang untuk bagian atasnya agak lebih banyak dikit ya, karena nanti mau dilubangi untuk talinya. Seperti ini. Kemudian setelah ini sudah selesai, kita akan tempelkan di kertas buffalo yang berwarna hitam. Dilem. Kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan di kertas buffalo warna hitam, kita kasih batas juga sedikit. Kemudian kita gunting kembali. Nah, kita kasih batas dulu. Nah, setelah sudah digarisi, kita akan gunting. Nah, setelah sudah digunting akan jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal lubangi aja yang bagian atasnya. Kalau tidak punya untuk plong-plongan seperti ini nggak apa-apa ya. Nah, setelah sudah dilubangi, kita kasih tali. Nah, jadinya akan jadi seperti ini.
sudah jadi. Selamat mencoba adik-adik. Ya, sekarang sekolah minggu kita sudah mau berakhir nih. Wah, cepat sekali ya. Oh ya, jangan lupa untuk memberikan persembahan di batu papa, mama, ya ke rekening ke gereja. Oke, sebelum ibadah kita berakhir, kita mau nyanyi Mars Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Elion, GKA Elion versi Online. Bye.